Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini Jumat 19 Juli 2024. Oke, sebelum masuk ke podcastnya, Mas Pri mau nyapa-nyapa dulu buat semua sohib Manggis yang ada di mana aja ya. Ada yang lagi di pasar, di rumah. Selamat beraktivitas, selamat mendengarkan, selamat monitor podcast kita yang jelas. Nanti akan banyak informasi baru, pengetahuan baru yang akan diterima oleh sohib Manggis yang mendengarkan kapan lagi dapat pengetahuan baru gratis loh. Dan juga Mas Pri juga mau mengingatkan bagi semua sohib Manggis yang mau ikut nimbrung ngobrol, bisa banget langsung aja di line telepon 0741241187 atau bisa juga via WA di 081174515500. Oke sohib Manggis, kali ini tuh Mas Pri ngundang lagi salah satu akademisi dari kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Teman Mas Pri juga, teman biasa nongkrong yang sekarang ini kebetulan lagi di Jambi dan kemarin-kemarin ini kalau nggak salah sedang menuntut ilmu di kota pelajar Yogyakarta. Kita sapa langsung saja bintang tamu kita, Mas Dodi. Gimana kabarnya Mas Dodi? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat sejauh ini. Gimana betah dengan kota Yogyakarta? Lumayan betah. Lumayan betah ya. Tempat di mana kita bisa belajar santai kan. Segalanya ada di Jogja itu. Beda nggak Jogja dengan Jambi? Ya bisa dikatakan sangat beda ya. Apa tuh? Kalau makanannya mungkin cocok. Kalau makanan jelas enak Jambi. Enak Jambi ya. Karena kita lidah Sumatera ya. Jogja kan serba manis. Tapi di Jogja itu menawarkan hal lain. Apa tuh? Jogja itu menawarkan sesuatu yang apa ya? Menawarkan sesuatu yang kita harus kuat iman, tapi juga menuntut kita untuk selalu menjadi insan yang berintelektual. Oke, luar biasa. Ini udah berapa lama kemarin di Jogja, Mas Dodi? Belum lama sih, baru 1 semester, berarti sekitar kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nggak homesick ya? Nggak. Tapi ada sesuatu dari Jambi yang dikangenin pasti. Selain istri dan anak pasti siapa? Makanan khasnya. Oh, kirain siapa tadi selain enggak, istri enggak. Selain istri dan anak siapa nih yang dirinduin? Kalau nggak salah kita cerita background Mas Dodi dulu, dosen di Fakultas Syariah ya, benar ya? Ya benar. Ruang lingkup keilmuannya apa nih Mas Dodi? Kalau boleh tahu? Fokus saya pada hukum Islam. Wah, mantap nih hukum Islam ya. Hukum Islam. Cuman di studi berikutnya ini, di S3 ini saya ngambil Islamic Studies, lebih kepada praksisnya, lebih kepada antropologi dan sosiologinya. Wah, berat-berat ini. Nah, kalau dulu nggak salah pernah mondok juga di tanah Jawa ya? Ya, sempat jadi santri. Pondok pesantren apa tuh? Saya mondok di Pondok Pesantren Budi Damai Al-Muhibin, Tambak Beras, Jombang. Wah, ini luar biasa nih Sohib Manggis. Pasti yang ruang lingkupnya di pondok pesantren pasti pernah dengar namanya Pondok Pesantren Tambak Beras ya, yang terkenal ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, karena tadi backgroundnya dari pondok pesantren, aku tuh mau ngasih sedikit fenomena nih ke Mas Dodi. Fenomena yang hari ini terjadi itu aku pernah lihat di berita. Ada sekolah yang sampai tutup, sekolah negeri yang sampai tutup. Dan banyak orang yang berpersepsi juga, katanya sih ini gara-gara menjamurnya sekolah Islam terpadu. Makin banyak sekolah Islam terpadu. Bahkan teman-teman kita di UIN juga banyak nih yang nyekolahin anak ke sekolah Islam terpadu. Nah, apa sih sebenarnya kalau menurut Mas Dodi yang ditawarkan sekolah Islam terpadu ini sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi orang untuk menyekolahkan anak? Kenapa nggak ke pondok pesantren aja sekalian? Lebih lengkap, lebih jelas, ada kiainya mungkin. Oke. Jadi saya menjawabnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Boleh. Kalau dulu kan saya berpikirnya memang kenapa harus ada ya sekolah Islam terpadu ya? Betul. Dulu agak sinis dengan Islam terpadu. Padahal ada pondok udah kan? Ada pondok kan, kenapa harus ada Islam terpadu? Nah, kemudian setelah saya melanjutkan studi ini, itu manfaatnya belajar ya. Ternyata saya mendapatkan insight baru. Apa tuh? Insight baru ternyata ini masuk dalam kategori Islamic Public Sphere. Apa tuh? Jadi kebangkitan Islam di ruang publik. Jadi Islam ini mulai punya apa ya?
mulai masuk ke hati masyarakat lah ya. Dengan cara yang baru. Ah. Kalau dalam tulisan-tulisan seperti tulisannya Prof. Nur Haidi, yang kita tahu itu ada istilahnya komodifikasi agama misalnya gitu. Jadi komodifikasi agama itu ya seperti tadi ada bentuk-bentuk inovasi baru yang mana konten-konten Islam ini menjadi suatu komoditi. Salah satunya sekolah IT. Jadi munculnya sekolah IT ini karena tuntutan masyarakat yang menginginkan suatu wajah baru daripada yang sekedar tradisional. Oh, atau mungkin juga dampak dari banyaknya dalam tanda kutip ya, beberapa kali ada kasus yang berkaitan dengan pondok pesantren. Mungkin aku sebutin satu contoh di Jambi dulu, kalau nggak salah belum nyampe 1 tahun belakangan ini ada salah satu santri di pondok pesantren yang meninggal dunia, dipukuli seniornya, tapi ditutup-tutupi oleh pihak pondok pesantren. Dan yang kedua di Jawa, baru-baru ini juga dalam beberapa bulan terakhir, ada seorang orang tua yang protes, katanya, nggak tahu ya kebenarannya gimana, ada santriwati yang dinikahi oleh pimpinan pondok atau ustadznya, nggak tahu ya, belum jelas juga informasinya. Dan orang tuanya nggak tahu. Taunya ketika anaknya udah hamil. Apa jangan-jangan gara-gara pemberitaan yang selalu menyudutkan pondok pesantren, akhirnya waduh, mending sekolah IT lah diawasin gitu. Ada nggak kemungkinan gara-gara itu, Mas Dodi? Bisa jadi, cuman saya mau disclaimer ya, kadang-kadang saya ini alumni pesantren ya, jadi saya harus jawab. Boleh, harus dibela. Harus dibela. Jadi ada tradisi yang dipegang oleh pesantren tuh. Jadi istilahnya seperti ini. Laulal istad minad-din laqala man sa'a ma syaa. Jadi ada, kalau seandainya tidak ada sanad dalam suatu agama itu, maka orang akan mengatakan sekendaknya saja. Iya, betul. Nah, pesantren itu menjaga sanad yang demikian itu. Cuman harus disayangkan ada beberapa dari pesantren, oknum lah ya. Oknum, katakan oknum yang mencederai citra pesantren. Ya kita tidak bisa mengeneralisir semua pesantren seperti itu. Itu terlalu termakan blow up media ya. Yeah. Bagi saya, kita perlu melihat seperti pesantren Tambak Beras misal, terus pesantren Sidogiri, pesantren Lirboyo yang masih eksis dengan makalah tadi. Jadi itu yang coba dipegang oleh pesantren. Jadi ya kembali ke tadi, kenapa kok kemudian ada kecenderungan masyarakat beralih ke sekolah IT? Ya, IT tadi, IT itu Islam terpadu. Ya karena itu pandangan-pandangan sinis pada pesantren, kemudian satu sisi komodifikasi agama itu bagus karena memunculkan inovasi baru sehingga orang itu dapat mempraktekkan agama dengan wajah baru, tertarikan baru. Tapi satu sisi agama itu menjadi sesuatu yang superficial yang tidak sakral lagi. Iya, benar. Jadi orang tuh hanya berlomba-lomba anaknya tuh hafal hadis, hafal Quran, tapi nggak mengaplikasikan. Satu itu, nomor 2 tidak mengetahui maknanya dengan betul. Yang itu tidak bisa ditempuh dengan waktu yang sebentar. Dan bahkan bukan menyudutkan ya, aku pernah dengar juga salah satu dosen UIN yang cerita anaknya hafal satu surah, tapi ketika disuruh baca yang mana nggak tahu. Ada gitu kejadian seperti itu. Aku nggak tahu benar apa enggak. Yang jelas yang menyampaikan ke aku seperti itu. Ini nggak mau menyudutkan pihak manapun ya. Iya. Ya artinya itu kebebasan. Artinya kebebasan mau masukkan pondok pesantren, mau masukkan ke IT. Tapi ya semua itu ada plus minusnya ya. Kalau sekolah IT menurut saya pribadi, jangan ada disclaimer dulu nanti. Siap. Disalahpahami. Menurut saya pribadi, sekolah IT atau Islami terpadu itu mungkin hanya menyentuh kulitnya. Tapi kalau mau menyentuh dalamnya inti daripada suatu ajaran, itu saya rasa pondok pesantren masih relevan di era modern ini. Dan banyak juga pondok pesantren itu udah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Benar. Atau mungkin pondok pesantren ini harus klarifikasi kali ya. Setiap ada permasalahan harus dijawab bahwasanya ini oknum. Biar masyarakat tuh melek, karena jangan sampai framing media itu selalu menyudutkan pondok pesantren. Akhirnya orang menganggap pondok pesantren itu sebuah tempat yang membahayakan dalam tanda kutip untuk anak-anak. Nah kalau Mas Dodi sendiri kalau punya anak masuk sekolah IT atau pondok pesantren nih? Saya pondok pesantren. Tetap pondok pesantren. Satu sisi yang harus tekankan nih biar nggak salah paham, bahwa di pesantren itu bukan saja belajar konten daripada nilai ajaran Islam, tapi membiasakan betul nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih yang rasa nggak dimiliki oleh instansi selain pesantren. Betul banget, karena
kemampuan bahasa, kemampuan agama itu kan karena terbiasa setiap hari Ya, benar. lingkungannya lingkungan agama, ada kiainya juga. Dan itu akan membuat faktor kebiasaan dan tertanam dalam diri seseorang ya. Ya. Dan saya pengen salam dengan gus-gusnya itu ya. Tolong ikuti bapaknya ya. Iya, Jangan betul. sampai melenceng dan mencoreng citra pesantren. Benar banget kan. Ya. Tapi kan ya banyak orang tuh nggak tahu. Dia beranggapan ketika ini seorang Gus, ini keturunan Habaib, ini misalnya keturunan apalagi nih Kampung Manggis nih, kebanyakan keturunan Bafadol. Mereka tuh menyangka akan benar semua. Tapi kan namanya manusia kan ada yang benar, ada yang biasa-biasa aja dan ada juga yang mungkin agak melenceng mungkin ya dalam tanda kutip. Iya, iya. Jadi jangan terlalu beranggapan wah ini harus benar, tapi ya tanggung jawab sebagai seorang anak kiai mungkin Gus, Anda harus lurus, harus benar-benar karena memang jadi pedoman. Karena aku dulu pernah datang ke salah satu pondok pesantren, aku bersama dengan seorang anak kiai Gus. Ya gara-gara Gusnya di salam cium tangan, aku juga seperti itu, luar biasa sekali penghargaannya. Oke nih Sohib Manggis, menarik ngobrol sama Mas Dodi. Ini kita lanjut ke pembahasan kedua yang mungkin agak rada-rada keren lah ya, harus dibahas. Oke, masih di Radio Manggis 96 FM Jambi. Masih bersama podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Oke, sebelum lanjut ngobrol dengan bintang tamu kita, Mas Pri mau nyampein ke semua pendengar Radio Manggis, bagi pendengar Radio Manggis yang mau dapat informasi terkait informasi Jambi, nasional, olahraga, gosip-gosip terkini, itu bisa banget langsung aja buka portal berita punya Radio Manggis. Caranya klik aja di Google, klik Manggis pasti Jambi. Nah, postingan pertama itu Manggis News. Nah, itu adalah portal berita punya Radio Manggis. Dan isinya informasi-informasi ter-up to date sesuai yang diinginkan oleh semua pendengar lah. Oke, Gus Dodi masih aman ya? Nah, tadi kita udah ngasih sedikit pertanyaan sebelum jeda iklan, yakni terkait perizinan batubara yang boleh dikelola oleh organisasi masyarakat atau organisasi Islam, katanya organisasi masyarakat Islam. Itu gimana sih pandangan Mas Dodi? Karena bagi aku sendiri ya harusnya ngurusi tambang orang yang sesuai bidangnya. Kok orang yang bukan sesuai bidangnya dikasih izin nih oleh pemerintah? Apakah jangan-jangan pemerintah agak kepleset atau gimana nih ceritanya? Oke. Gimana jawabnya ya? Sebenarnya itu jadi isu pembahasan di perkuliahan saya sih. Ada jadi semakin kesini semakin agama itu tidak bisa menjawab isu-isu alam gitu kan. Benar banget. Antara agama dan ekologi ternyata berseberangan. Teman-teman saya yang jangan isu itu ya, isu IKN aja, teman-teman saya yang di Kalimantan segala macam itu sangat speak up ya. Speak up artinya ternyata negara tidak bisa mengakomodir lokalitas tertentu di negaranya sendiri gitu loh, tidak bisa menghargai. Ya kalau di Jambi kita ngerti ada suku anak dalam juga masih Benar diskriminasi banget. ya. Nah terkait topik yang tadi, bagaimana ormas Islam itu menanggapi ormas Islam yang diberikan izin tambang Untuk mengelola tambang batubara. Saya rasa ormas Islam ini merupakan ormas yang besar dan memiliki kader yang cukup banyak, signifikan ya. Banget ya. Jadi kalau lihat klarifikasi ketumnya, saya bisa menilai bahwa kaderisasi ini harus diberikan ruang untuk mereka memiliki kekuatan finansial. Itu yang saya lihat secara positif. Bahkan sampai diposting oleh Gus Ulil waktu itu ya. Jadi karena dihujat banyak orang, banyak pihak, akhirnya posting, kayaknya postingan kekesalan itu yang baru saya lihat pertama kali dari seorang Ulil Absar Abdallah. Jadi dia posting, kalau Anda tidak tahu Miftahul Akhyar, maka jangan nunggu. Dia gitulah. Anda tidak tahu bagaimana kehidupan Miftahul Akhyar, tidak tahu ketum, tidak tahu beliau sendiri. Jadi artinya pada intinya yang diinginkan itu adalah mereka ingin mensejahterakan kader, anggota-anggotanya. Terlebih, jadi gini ya, pengen kembali ke Nahdlatul Tujar lah saya gitu ya, kembali menjadi pedagang. Jadi kita mampan dulu secara ekonomi baru kita bicara yang lain. Ya, itu lebih logis agaknya.
Terkait apakah itu menyimpang atau tidak ya kita awasi aja. Kita awasi dengan seksama apakah nanti kader-kader organisasi itu yang menengani khusus itu memang kompeten di bidang itu atau hanya sekedar numpang nama itu yang malah merugikan masyarakat luas gitu aja. Atau jangan-jangan selama ini kan banyak nih urusan tambang yang diurus sama ahlinya. Banyak temuan ada kasus korupsi dan lain sebagainya. Mungkin dengan dikembalikan dengan orang-orang yang punya dalam ruang lingkup agama mungkin lebih sadar dan mungkin agar terhindar juga kali ya dari tindak korupsi, karena ketika orang tahu agama, wah ini jangan, ini dosa segala macam. Daripada diurus orang yang benar-benar orang tambang tapi dalam tanda kutip bisa melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya, mending orang agama. Ya bahasa kita kan terlalu lama diurus oleh oligarki gitu ya. Benar. Tapi kalau ormas Islam yang ngurus kan gampang mentunginya ya. Karena benar. dia sekolah besar terus sering dipublish. Satu komando lagi Satu komando kan. Tapi kalau oligarki kan terselubung gitu. Ya, Kita aja sampai sekarang naga 9 yang mana enggak tahu kan. Nggak tahu. Jangan-jangan ada di antara kita. Nah, itu masalahnya. Oke, menarik nih Sohib Manggis ngobrol sama Mas Dodi. Nah, tapi kalau ngomongin batu bara ini kaitannya sangat dekat sekali nih dengan Mas Dodi kayaknya ya. Karena rumahnya di Pal 10 di perlintasan batu bara. Ya. Sempat ya? Nah, sempat. Ini ditutup sementara atau memang bakal selamanya nih? Kayaknya selamanya ya, selamanya kayaknya. Atau selama kampanye? Agak susah aja ini. Agak bahaya ini urusannya. Apa ya? Saya batu bara itu kalau saya pribadi ya agak sebanding lah dengan ekonomi yang didapat. Walaupun menguntungkan, menggiurkan ya. Penghasilan, ini kalau saya boleh cerita satu hari itu bisa sampai 3 juta sampai 4 juta per hari. Warung ya? Warung itu. Wow. Tapi dibandingkan dengan apa namanya? Kerusakan jalan, kemudian kecelakaan yang sering terjadi kita lihat nggak cocok lah, nggak sebanding dengan nyawa yang harus ditukarkan. Atau memang regulasinya yang belum dibuat jelas sampai sekarang kali ya? Sekarang kan masih komitmen gubernur masih dialirkan ke sungai kan? Ya, selagi belum ada jalan khusus, kalau selagi ada jalan masih mangsiur, cuman agak bagus sih. Artinya sudah mengurai kemacetan. Pal 10 itu tanpa batu bara sudah macet loh. Iya ya. Iya, Pal 10 tanpa batu bara sudah macet karena apalagi ada batu bara. Apalagi ada batu bara itu sangat ya mengganggu lah. Bahkan kecelakaan sering kali ya. Sering. Tapi ya kita juga sebagai masyarakat nggak bisa serta-merta nolak batu bara karena listrik kita yang hadir, radio yang didengar hari ini semuanya sumbernya pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara, ya kan? Iya benar juga. Cuman ya butuh regulasi untuk memuaskan semua pihak gitu aja. Nah, mudah-mudahan lah batu bara ini permasalahannya cepat terselesaikan. Nah, kita mau bahas batu bara secara detail lagi, tapi ini kayaknya udah mau masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, dan ada juga beberapa jeda iklan yang harus kita dengar. Kita lanjut dulu sebelum ngobrol lebih lanjut. Kita dengarkan satu jeda iklan yang mau lewat berikut. Masih di Radio Manggis 96 FM Jambi. Baru saja kita mendengarkan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan salah satu ayat Al-Quran ya Mas Dodi ya, koreksi kalau salah. Segerakanlah sholat karena rakawil bagi orang yang melalaikan waktu sholat. Bukan begitu ya? Benar ya? Oke, saya Manggis, kita lanjut ngobrol lagi dengan Mas Dodi. Ini terkait fenomena yang baru banget terjadi di Kota Jambi. Kita sebagai akademisi itu berduka karena salah seorang mahasiswi dari kampus itu melakukan tindakan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri di salah satu gedung tertinggi lah ya di Kota Jambi, gedung Bank 9 Mahligai. Nah, gimana sih pandangan Mas Dodi dari sudut pandang hukum Islam mengenai bunuh diri ini? Ya, yang jelas clear ya, masalah bunuh diri itu sebenarnya sangat dilarang oleh Islam. Salah satu maqasid syariah itu kan hibdun nafas, menjaga diri. Menjaga diri itu termasuk diantaranya adalah ya kita dengan seksama merawat dan menjaga tubuh dan jiwa yang dianugerahi oleh Tuhan ini
untuk keperluan ibadah Hmm. ataupun keperluan duniawi yang nantinya juga digunakan untuk ibadah. Sangat disayang sekali peristiwa itu kemudian akhirnya dilakukan oleh mahasiswa yang notabene berasal dari kampus Islam ya. Iya benar. Itu ya. Dan bahkan aku juga mau sedikit bertanya lah ya. Aku kan ketika ada kejadian itu aku dapat nama mahasiswinya, kemudian aku tracking lah backgroundnya. Ternyata memang Islam, bukan hanya kampus Islam anak ini, tapi lingkungan dia pernah tinggal di salah satu tempat yang kesehariannya itu ya belajar agama, pernah tinggal di rumah Quran atau rumah tahfiz. Nah, yang membingungkan bagi aku awam, orang yang dalam tanda kutip memang background agamanya aku bukan dari pondok. Kok bisa orang yang paham agama, yang ngerti agama, rajin agama, tapi kok mau mengakhiri hidup atau melakukan hal-hal yang tercela lah Mas Dodi, karena ini kaitannya bukan hanya dengan bunuh diri ya, tapi dia tahu agama tapi melakukan hal-hal yang dilarang agama. Misal ada salah satu contoh lagi nih selain yang bunuh diri. Dulu ada kasus penjaga masjid marbot ya, ketangkap lah di masjid, ternyata ada perempuan di dalam kamar marbotnya. Wah, ini kan luar biasa sekali fenomenanya. Apakah agama itu tidak menjadi tameng lagi? Karena bagi aku pribadi pernah dengar suatu dalil sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ini orang yang sholat terus tapi melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu gimana sih pendapatnya menurut Mas Dodi? Oke, kalau iya sih aku sempat bertanya-tanya juga sih, cuman kalau mau dijawab ya coba jawab ya. Soal tanha anil fahsya'i wal munkar itu kan memang benar sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi problemnya kau sudah sholat masih melakukan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum benar berarti gitu ya. Satu-satunya jawabannya misalnya itu berarti sholatnya dilakukan dengan tidak benar berarti. Nah, sholat yang benar itu gimana nih Mas Dodi? Ya, sholat yang benar itu perlu pelatihan yang panjang artinya. Artinya gini, kalau kita mau jawab secara luas ya, ini lagi-lagi terkait dengan perkuliahan saya. Ada karyanya namanya Nadia Fadil. Nadia Fadil itu buat karya namanya Management Sensibilities Not Fasting or Non Handsking. Dia dibuat di Belgia, wanita Belgia. Jadi dia meneliti 4 orang muslimah, 4 orang muslimah yang ternyata tidak melakukan jabat tangan. Tidak malah melakukan jabat tangan. Yang harusnya kan jabat tangan itu kan haram, lain beda mahram. Tapi dia melakukannya dikarenakan lingkungan sekitarnya. Kemudian analisa Nadia Fadli mengatakan, jadi tidak hanya secara normatif bicara tentang Islam itu, tapi harus dilihat secara praksisnya, prakteknya di lapangan. Artinya apa? Artinya terkadang kita tuh masih bernegosiasi dalam bahasa ilmu sosialnya ya, masih bernegosiasi dengan lingkungan. Gitu. Jadi kalaupun dia ustadz, kiai, gus, akhirnya terjebak dalam tanda kutip, satu sisi bisa dikatakan dia terbujuk rayuan setan. Satu sisi ya, kalau itu bicara melangit ya, setan lah segala macam lah. Tapi kalau kita bicara praksis sosialnya, ya dia terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bisa jadi gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang menarik nih sebelum kita tutup, sholatnya belum benar. Nah, mungkin pendengar kita ini mau tahu gimana sih yang dikategorikan sholat yang benar itu, Mas Dodi? Wah, itu sangat sulit menjawabnya. Cuman bagi saya sekilas saja, sekilas. Sholat yang benar itu selalu berusaha mengingat Tuhan sebetapapun sulitnya. Nah, kita kan sholat sangat susah mengingat Tuhan ya. Tapi kita coba untuk ya minimal mengingat lafadznya lah aja dulu kan. Allah gitu. Iya. Nah, menjadi baik tuh butuh latihan loh. Iya. Kalau saya bercermin dari penyataan Sabah Mahmud ya, yang di Mesir, ada istilah peace self cultivation. Jadi kesalehan yang dilatih. Untuk menjadi sholat tuh gak khusuk. Gak khusuk itu harus dilatih terus biar ya, sampai khusuk. Jadi intinya jangan sholat itu karena beranggapan aduh ada hutang asar nih, hutang maghrib gitu ya. Iya, jadi kita latih terus sholat itu walaupun agak nggak enak di kita sampai kita benar-benar saya agak sungkan ngomongnya, cuman dalam secara teori saya karena belum bisa menyampaikan makom itu ya. Artinya sudah punya keselarasan antara makhluk dan kholiknya. Gitu. Gitu. Ya, jadi kalau sudah pada sampai makom bahwa kita ini
selalu diawasi oleh Tuhan, panoptik bahasa sosialnya itu, kayaknya sudah terrealisasi asal tanhanil fasai wal mungkar. Iya. Mungkin Gitu, kebanyakan ya, kenapa sih aku udah sholat tapi masih yang kayak gitu? Mungkin sholat untuk memenuhi, aduh, aku nggak enak nih kalau nggak sholat, cuman gitu aja mungkin kali ya. Ya gitu kira-kira. Atau Cuman, aduh, nggak enak kita harus diterusin sampai kita benar-benar mencapai titik klimaksnya itu. atau kayak aku kan, aduh, nggak enak nih nggak sholat di UIN. Mungkin harus dibuang, harus benar-benar dijadikan kebiasaan sehingga membangun hubungan apa ya, dengan sang pencipta lah ya. Iya, seperti transendental lah ya. gitu kira-kira terbangun. Oke nih Mas Dodi, memang ada sebuah keajaiban di studio kita ini karena kalau nongkrong di sini, kalau ngobrol di sini 2:30 tadi mulai. Sekarang udah jam 4 gak kerasa banget. Oh iya. Makanya kita itu paling senang ngabisin bulan puasa di sini. Ngobrol-ngobrol udah buka puasa. langsung buka ya. Beda tapi sama tim yang lainnya kadang ngobrol-ngobrol malah minum. Apalagi baju kuning, tapi gak usah disebutin lah Iya, namanya ya. Oke, saya Manggis, luar biasa sekali informasi yang kita dapat dari Mas Dodi hari ini terkait dengan pandangannya mengenai kejadian-kejadian yang mungkin ada juga yang jadi pertanyaan oleh Sohib Manggis semua. Kok bisa sih ada yang seperti ini? Kok bisa ada yang seperti itu? Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban yang bisa diberikan oleh Mas Dodi, memang yang mumpuni di bidang itulah ya. Oke, Mas Dodi terima kasih sekali. Mungkin Ya. next time kita ajak lagi ke sini ya. Gak kapok kan? Nggak kapok, nggak. Seru ya. Oke, terima kasih Sohib Manggis. Jangan lupa selalu dengari podcast Radio Manggis setiap hari Jumat dari jam 2:30 sampai jam 4 sore. Dan tentunya jangan lupa juga dengerin, kalau mau dengerin Mas Pri ya, di malam Jumat juga di Kisah Misteri Radio Manggis yang tentunya memacu adrenalin. Dan jangan lupa juga baca portal berita kita di manggisnews.com. Oke, terima kasih Sohib Manggis yang udah monitor dari tadi. Habis ini langsung dengan DJ Ale di program berikutnya. Kita berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.